Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Devi Diamri Arti, mahasiswa Tadres Bahasa Inggris IAIN Kediri dari kelompok 46 Kuliah Kerja Nyata dari Rumah 2020. Pandemi COVID-19 di seluruh dunia telah merubah tatanan kehidupan peradaban manusia. Di sektor pendidikan, siswa dan guru harus dipisahkan, sehingga berdampak pada pembelajaran, di mana harus dilakukan secara daring. Semua jenjang pendidikan harus mematuhi kebijakan belajar dari rumah. Banyak siswa yang mengeluh, pembelajaran ini membosankan, kehilangan banyak semangat belajar, peran buku tergantikan, handphone sebagai sarana pembelajaran justru dijadikan alat mainan. Lantas, bagaimana dengan peranan guru yang berusaha merubah keadaan malah justru terabaikan? Mari lihat lebih dekat peranan guru dalam menyikapi tantangan pandemik COVID-19 bersama Bu Vivi Novita Pratiwi, SPD, sebagai salah satu guru di sekolah dasar di Kediri. Baik, terima kasih atas waktunya. Di pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dengan pola baru mungkin tidak pernah terfikirkan sebelumnya, terutama bagi para guru yang berada di sekolah dasar. Dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ini, sistem belajar baru berjalan dengan segala problematika yang terus berkembang. Nah, di sini peran guru itu sangatlah penting. Mengapa? Untuk mengingat proses belajar itu sudah tidak bisa bertatap muka lagi. Entah sampai kapan nanti dalam posisi pandemi ini kita hanya bisa melakukan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, guru harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin agar siswa dapat memahami materi yang sudah disampaikan guru secara online. Di sini, guru adalah orang pertama atau orang utama sebagai pendidik, mengingat pendidikan adalah wadah pencetak generasi bangsa. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Lantas bagaimana tanggapan Bu Vivi mengenai peranan guru tergantikan oleh teknologi? Peran guru sebagai pentransfer ilmu tentunya di sini tidak bisa tergantikan. Karena posisi teknologi di sini adalah sebagai media dan pembelajaran daring adalah metode pembelajarannya, tentunya siswa tetap mendapatkan materi, ilmu pengetahuan lainnya lewat guru melalui media teknologi yang sudah ada. Ketika ada hal yang membuat siswa kurang mengerti, mereka dapat menanyakan kepada guru melalui aplikasi chat, tentunya dengan bantuan orang tua. Hal tersebut membuktikan bahwa peranan guru sebagai pentransfer ilmu itu tidak dapat tergantikan. Dalam keadaan seperti ini, dikatakan juga peran guru tergantikan jika guru sebagai pengajar itu tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit guru itu hanya memberikan tugas-tugas saja kepada siswa tanpa memberikan materi terlebih dahulu. Akan tetapi hal ini ada manfaatnya bagi guru maupun bagi siswa. Guru harusnya bisa lebih inovatif dan kreatif dalam mengatur pembelajaran. Siswa yang juga seharusnya bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Dan di sini guru berperan sebagai kolaborator, pengarah agar siswa belajar mandiri namun tetap pada jalur yang tepat. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Kemudian, bagaimana pandangan Bu Vivi mengenai kendala-kendala ataupun problematika pembelajaran daring ini? Apalagi kalau pembelajaran daring, setiap anak harus mempunyai sarana prasarana yang memadai, seperti halnya handphone ataupun gadget. Apakah ada murid yang tidak mempunyai handphone? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Dalam pembelajaran daring yang baru saja dilaksanakan, itu pasti ada kendala dan problematikanya. Tentunya kita sudah mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat, keluhan-keluhan dari siswa, keluhan-keluhan dari guru. Nah, seperti orang tua yang sudah kewalahan mendampingi putra-putrinya belajar karena mereka sibuk bekerja, kemudian tidak sempat untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Kemudian anak-anak yang susah diatur. Kebanyakan dari siswa itu lebih nurut sama gurunya ketimbang dengan orang tuanya. Kemudian anak-anak yang tidak disiplin. Nah, dari segi ekonomi juga, di ekonomi kan semakin merosot karena adanya pandemi COVID-19. Untuk pulsa sendiri, jika materi pembelajaran dilaksanakan secara daring, mengakibatkan pulsa atau kuota yang boros, kebutuhan pokok yang tidak bisa terlepas dari siswa. Selain dari itu, anak-anak banyak yang tidak mempunyai fasilitas yang lengkap. Beberapa anak tidak mempunyai HP. Kemudian ada yang kuotanya habis, paketan habis. Ada sinyal yang tidak mendukung karena letak rumahnya yang berada di pedesaan. Kemudian ada dari orang tua yang mungkin belum paham dengan teknologi, apalagi dari wilayah pedesaan. Nah, untuk cara mengatasinya, sebagai guru kita itu harus responsif dalam keadaan siswa maupun wali murid. Misalnya, ketika paketan siswa habis, siswa diberi waktu pengerjaan yang lebih banyak. Jika ada yang tidak mempunyai HP, bisa bergabung dan belajar bersama temannya. Jika ada yang nggak punya HP, bisa langsung ke rumah temannya, mengerjakan tugas bersama-sama. Dan untuk wali murid yang belum paham tentang teknologi, itu biasanya di sini kita memberikan opsi atau alternatif lain dalam pembelajaran. Misalnya, kita kan di sini kan membuat grup yang namanya grup WA kelas. Ketika kita mengirim video pembelajaran, nah, kebanyakan ada dari orang tua itu yang tidak bisa mendownload karena dengan alasan HP-nya tidak memadai, karena alasan sinyal dan lain-lain. Nah, dari itu alternatifnya saya bisa memberikan penjelasan atau materi melalui voice note atau pesan suara. Selain itu, ketika saya memberikan melalui tugas-tugas melalui Google Form atau Google Classroom dan lain-lain, kan banyak dari orang tua itu yang tidak bisa, apalagi anak-anak. Anak-anak kan yang masih SD, jadi kadang ada yang belum bisa menggunakan. Nah, untuk itu alternatif lainnya saya bisa memberikan soal-soal atau tugas dengan memfotokan tugas tersebut kemudian mengirimkan kepada wali murid atau peserta didik. Nah, begitu. Baik, terima kasih jawabannya Bu Vivi. Nah, untuk kendala-kendala yang seperti Ibu jelaskan, lantas bagaimana dengan kendala yang dialami oleh guru sendiri? Begitupun dengan guru. Guru di sini banyak sekali kendala dalam kegiatan daring ini. Nah, dimulai dari mencari metode daring yang cocok untuk diterapkan. Kemudian membuat media dan bahan ajar. Nah, di sini ketika kita membuat media dan bahan ajar, kita juga pengen ya tentunya kita menjadi guru yang aktif, kreatif, inovatif. Nah, begitu ya. Tetapi ketika kita sudah berlembur-lembur mengerjakan, supaya kita mengerjakan media interaktif yang bagus agar mudah diterima anak. Kendalanya di sini terkadang orang tua pun juga tidak bisa menerima karena keterbatasan yang mereka miliki. Misalkan kita sudah mengupload video pembelajaran yang kita buat ke dalam YouTube, kemudian mereka mengeluhkan, "Bu, ini terlalu sulit untuk dijangkau oleh anak saya karena keterbatasan kuota, keterbatasan sinyal." Nah, dari itu
kita memberikan alternatif lain. Terus ada lagi kendalanya. Nah, di sini guru itu tidak semuanya itu semua mudah dan tidak semuanya itu bisa teknologi. Ada juga yang masih belum bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Guru-guru yang sudah tua dan mau pensiun. Nah, tapi terkadang sudah mau pensiun tapi mereka masih mau berusaha untuk membuat pembelajaran dan memberikan materi pembelajaran lewat daring. Kita sebagai guru tidak hanya wali murid dan siswa saja. Di sini semua guru juga mengeluhkan pulsa maupun kuota. Pulsa dan kuota itu juga sangat-sangat boros. Belum lagi keadaan HP yang sering ngeblank karena terlalu penuh dengan tugas-tugas video dari siswa. Nah, sekian. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Vivi. Kemudian, bagaimana peranan orang tua sebagai pendamping belajar untuk siswa di rumah? Di sini peran orang tua itu sangat penting ya Mbak ya, untuk menunjang dan mendampingi pembelajaran siswa. Apalagi di sini guru itu tidak bisa mengontrol dan memantau kegiatan siswa secara langsung dari rumah. Maka dari itu, peran orang tua di sini sangat dibutuhkan. Kita sebagai guru itu perlu komunikasi dengan orang tua. Perlu adanya pendekatan dengan orang tua secara intens agar pembelajaran daring itu tetap terlaksana dengan baik. Di sini saya pun juga berharap kepada orang tua untuk mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. Jika mereka waktu pagi mereka bekerja, terus sibuk melaksanakan aktivitas rumah tangga, pendampingan itu bisa dilakukan pada saat waktu senggang atau mereka tidak lagi bekerja, tidak lagi melakukan aktivitas rumah tangga, pekerjaan rumah tangga. Misalnya bisa pada malam hari atau setelah maghrib. Pokoknya tetap ada waktu untuk mendampingi putra-putrinya. Kemudian ada beberapa orang tua yang mungkin kurang memperhatikan pembelajaran daring siswa, sehingga siswa sendiri itu kurang aktif dalam pembelajaran daring. Nah, makanya di sini peran orang tua itu sangatlah penting. Kenapa? Jika orang tua tidak mendampingi siswa dalam belajar, kurang memperhatikan siswa sendiri juga jadi seenaknya sendiri. Seperti itu. Menarik sekali jawaban dari Bu Vivi ini. Nah, itu tadi ulasan singkat dari podcast kali ini. Jadi, untuk melancarkan atau mensukseskan pembelajaran daring, dibutuhkan kerjasama tidak hanya dari guru saja, tetapi juga dari orang tua maupun dari siswa. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.